di bawah Presiden Donald Trump kembali menggulirkan kebijakan tarif baru yang Hubungan dagang besar antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juli 2025 yang semula dirayakan sebagai terobosan diplomatik kini disebut terancam batal. Media Halo hai, sudah lihat berita tadi? Ya betul, hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Kesepakatan tarif perdagangan yang dibahas sejak awal 2025 kini menghadapi ketidakpastian. Saya Dara Aprilianti Rizky akan menganalisis berita tersebut. Oke, jadi latar belakang dari masalah tersebut itu pada awal tahun 2025 Amerika Serikat memberlakukan kebijakan kenaikan tarif ekspor terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, dalam kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat, tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat naik menjadi 32%. Akibatnya, harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar Amerika. Nah, kemudianlah Indonesia melakukan proses negosiasi tarif tersebut. Kemudian berhasil diturunkan menjadi 19% dari 32% menjadi 19%. Nah, Indonesia sendiri juga berharap ke depannya itu beberapa komoditas unggulan bisa mendapatkan tarif yang lebih ringan di pasar Amerika. Nah, tapi di tengah proses tersebut Amerika Serikat menilai Indonesia tidak konsisten dengan kesepakatan awal yang dibuat saat negosiasi. Nah, hal itulah yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa perjanjian dagang ini berpotensi gagal, sehingga Indonesia perlu melanjutkan dan memperkuat kembali proses negosiasinya. Untuk menjawab hal tersebut, kita bisa melihat dari perspektif ekonomi makro, di mana jika tarif kembali tinggi menjadi 32% ataupun lebih tinggi dari 32%, maka ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu akan berpotensi mengalami penurunan karena kalah daya saing harganya di pasar Amerika. Di mana dalam kondisi biaya logistik dan harga bahan baku global yang masih tinggi, lalu tambahan tarif gitu akan membuat produk Indonesia semakin sulit bersaing dengan produk dari negara lain kayak negara Vietnam, Malaysia, Meksiko, dan Kanada. Kemudian ketika ekspor menurun, maka penerimaan devisa Indonesia juga akan ikut berkurang. Hal tersebut akan berdampak langsung pada neraca perdagangan. Dan jika berlangsung terus-menerus gitu, tidak selesai-selesai, dapat melemahkan kinerja ekonomi nasional. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi mendorong relokasi produksi ke negara ketiga, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Perusahaan itu memindahkan sebagian proses produksinya ke negara yang memiliki tarif lebih rendah, bahkan ke negara yang bebas hambatan perdagangan. Akibatnya, aktivitas industri dalam negeri itu berkurang, utilitas pabrik menurun, dan lapangan kerja itu berpotensi menyusut. Nah, nantinya nilai tambah ekonomi kayak upah, terus upah tenaga kerja, penerimaan pajak, dan keuntungan usaha itu tidak lagi dinikmati oleh negara Indonesia, melainkan berpindah ke negara relokasi tadi, ke negara tujuan produksi negara ketiga tadi. Selain daripada itu, penurunan ekspor juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, di mana berkurangnya penerimaan devisa membuat pasokan valuta asing menurun, sehingga rupiah berpotensi mengalami tekanan. Jika pelemahan nilai tukar berlangsung cukup lama, harga barang impor bisa meningkat dan menimbulkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi tersebut tentulah dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya itu, ketidakpastian negosiasi tarif ini juga dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Nah, tidak hanya itu, ketidakpastian negosiasi tarif ini juga dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena ketika iklim perdagangan internasional tidak stabil, investor itu cenderung bersikap melihat dan menunggu dan melihat gitu. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka aliran investasi dapat melambat yang pada akhirnya itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, mengingat ekspor dan investasi ini merupakan komponen penting dalam pembentukan PDB di Indonesia. Nah, dari isu ini kita dapat melihat bahwasanya kerjasama dagang internasional itu tidak selalu berjalan mulus. Indonesia sendiri perlu menjaga kepercayaan mitra dagangnya, namun di saat yang sama tetap harus melindungi kepentingan nasional gitu. Pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan perdagangan dan fiskal seperti pemberian insentif bagi industri terdampak, penguatan daya saing produk dalam negeri, serta percepatan diversifikasi pasar ekspor supaya tidak terlalu bergantung hanya pada satu negara gitu. Pendapatan ekspornya tidak hanya bergantung pada satu negara, tapi pada negara yang lainnya juga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya ketidakpastian negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat ini merupakan isu ekonomi makro yang berdampak luas gitu. Tarif tidak hanya mempengaruhi ekspor, tapi juga mempengaruhi neraca perdagangan, nilai tukar, investasi, bahkan tenaga kerja, sehingga nantinya stabilitas ekonomi Indonesia juga akan terganggu gitu. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan respon kebijakan yang efektif menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi tekanan global dan tetap menjaga pertumbuhan ekonominya. Sekian analisis dari saya, sampai jumpa di lain waktu.